Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Departemen Otomotif pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang proses pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan dalam kaitannya dengan proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Fasilitator yang akan memberikan materi pada kesempatan kali ini ada saya, Bu Wulan Ayu Sari Asmara, kemudian ada Pak Widodo Pangestu, dan ada Pak Teguh Tito Widodo. Sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini, maka kita awali dulu pertemuan kita kali ini dengan membaca doa bersama agar apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini lancar dan memberikan manfaat kepada kita. Berdoa dipersilahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai, maka kita masuk dalam materi, yaitu tentang bagaimana memulai diri dengan proses evaluasi dan pengembangan profesi. Apa itu pendamping evaluasi dan pengembangan profesional? Maka kita harus paham dulu, dimulai dari diri kita harus paham dulu apa tujuan dari pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kemudian kita juga harus tahu dalam proses pendampingan dan evaluasi tersebut bagaimana siklus pembinaan dan evaluasinya, kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan saat merencanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, dalam hal ini tujuannya hubungannya dengan pelaksanaan penyusunan kurikulum dalam satuan pendidikan. Ya, apa itu kurikulum operasional di satuan pendidikan? Di materi yang telah lalu sudah kita bahas bahwasannya kurikulum operasional di satuan pendidikan ini memuat memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, untuk menjadikan hal ini bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Dalam proses penyusunan kurikulum tersebut, kita harus paham dulu apa kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Nah, dalam hal ini ada kerangka yang tetap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain adalah tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila, SNP, dan struktur kurikulum prinsip pembelajaran dan asesmen capaian pembelajaran. Sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bisa dirubah. Sementara ada kerangka yang fleksibel dan dinamis yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dari sekolah tersebut atau satuan pendidikan tersebut. Ada 5 hal yang bisa kita sesuaikan, itu antara lain yang pertama adalah menganalisis karakteristik dari satuan pendidikan. Di antaranya ada sumber daya alamnya, sosial, dan budaya. Kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan tersebut. Kemudian sumber pendanaannya, apakah dari BOS, BPOPP, dan lain sebagainya, atau mungkin dari swadaya, dari orang tua. Kalau dalam hal ini
di lingkungan sekolah lain mungkin SPP, atau kalau di lingkungan sekolah kita adalah BT2N. Kemudian ada juga sistem dan kebijakan di daerah tersebut. Dan yang terakhir kemitraan, dalam hal ini hubungannya dengan dunia industri usaha, yang mana nanti berhubungan dengan PSG atau perin daripada siswa. Ya. Kemudian yang kedua adalah visi, misi, tujuan dari pendidikan. Untuk tujuan sendiri, apa saja yang kita perhatikan, antara lain adalah apa prioritas dari sekolah. Kemudian apa yang mendasari dari tujuan ini. Berikutnya adalah kompetensi apa saja yang perlu dimiliki oleh peserta didik, dan apa saja keterampilan yang peserta didik ini perlu dikuasai, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga di situ disebutkan adalah pengorganisasian pembelajaran, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Mungkin ada hubungan dengan apakah di sekolah tersebut ada ekskul, ataukah pembelajarannya ini merupakan sistem blok, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penyusunan RPP, rencana pembelajaran. Dan yang kelima adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini yang akan kita uraikan pada kesempatan kali ini, di mana evaluasi ini ada dua. Ada evaluasi jangka pendek yang bisa kita lakukan per semester atau per tahun, dan ada evaluasi jangka panjang yang kita lakukan antara jangka waktu 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, itu adalah kerangka kurikulum. Berikutnya, tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan, bahwasanya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan. Untuk apa? Untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau belum. Nah, dalam proses ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan atau guru yang sudah ditunjuk untuk melakukan peran ini. Jadi guru-guru yang sudah mampu dan ditunjuk untuk melakukan peran pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional tersebut. Nah, evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional ini dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya, pada pendampingan dan pengembangan profesional ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri baik bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Kemudian proses pendampingannya dirancang sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan tersebut berdasarkan hasil pengamatan atau evaluasi. Beberapa contoh pendampingannya antara lain adalah ada coaching, ada mentoring, ada pelatihan. Yang mana coaching ini proses pendampingannya untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah, sementara mentoringnya adalah untuk proses pendampingan dengan berbagi pengalaman pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala, sementara pelatihan proses pendampingannya dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja dengan narasi internal atau eksternal menyesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan.
Sementara itu, prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional ada beberapa, di antaranya adalah pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi, kemudian menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, menentukan area yang perlu diperbaiki, apa dari perencanaan program atau pelaksana program, kemudian pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu, dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. Dan prinsip yang terakhir adalah pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dalam satuan pendidikan antara orang yang melakukan pendampingan dan guru demi tercapainya tujuan bersama. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan oleh Bapak-Bapak atau sudah cukup memahami? Sudah, Bu. Sudah. Kalau begitu, monggo bisa dilanjutkan pada materi berikutnya. Baik, terima kasih Bu Wulan. Kali ini tetap dari kelompok atau dari Departemen Otomotif, giliran saya Widodo Pangestu yang akan menyampaikan tentang konsep evaluasi pembelajaran dalam kurikulum satuan pendidikan. Nah, pasti nih Pak Tito sama Bu Wulan sudah tahu kan, sudah pernah mendengar istilah evaluasi. Nah, sebelum kegiatan ini pun, Pak Tito dan Bu Wulan juga sudah mendengar istilah tentang assessment. Apakah ada kaitannya dan apakah berbeda? Apabila ditarik dalam benang merah, sebenarnya itu hampir sama, yaitu untuk merefleksikan kegiatan yang telah kita laksanakan. Kalau assessment itu kita merefleksikan dari kegiatan pembelajaran, melihat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Sedangkan evaluasi itu adalah refleksi secara keseluruhan dari proses kurikulum pada satuan pendidikan. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwasanya evaluasi pembelajaran itu secara menyeluruh bertujuan agar mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Jadi bukan hanya tentang perkembangan siswa, tapi juga tentang keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, dalam prinsip-prinsip melakukan evaluasi dalam pembelajaran, yang pertama ada tujuan evaluasi yang akan dilakukan. Jadi tim dari yang dibentuk oleh kepala sekolah atau pemangku kepentingan harus menetapkan tujuan evaluasi tersebut. Apakah evaluasi digunakan untuk mengevaluasi rencana pembelajaran yang telah dibuat atau yang lainnya. Yang kedua, menetapkan data atau informasi yang ingin didapatkan dalam kegiatan peninjauan. Sebenarnya data apa yang ingin diperoleh? Apakah data terkait dengan nilai-nilai siswa atau kepuasan dari orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah? Lalu menentukan bentuk asesmen, atau biasanya dalam sebuah evaluasi kita bisa menyebutnya dengan instrumen penilaiannya. Lalu merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi guru atau pelaksanakan program. Dan menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Nah, ini instrumennya. Jadi harus tepat. Yang digunakan untuk melakukan evaluasi tersebut bisa mengukur secara valid apa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Nah, ini konsepnya evaluasi kurikulum operasional dalam satuan pendidikan. Yang pertama, mengapa sih kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang? Seperti yang dijelaskan oleh Bu Wulan tadi di awal, bahwasanya dalam melaksanakan kurikulum ada 5 kerangka yang tidak boleh ditinggalkan, seperti menganalisis kondisi sosial budaya, lalu visi misi, perencanaan pembelajaran, lalu pengorganisasian dan seterusnya itu tadi. Maka dibutuhkan evaluasi baik itu jangka pendek atau jangka panjang, di mana jangka pendek dilaksanakan setiap
6 bulan atau 1 tahun, dan jangka panjangnya antara 4 sampai 5 tahun. Nah, mengapa itu perlu dilakukan? Yang pertama adalah meningkatkan hasil peserta didik tentang keterlibatan dan kepuasan belajar. Yang kedua, untuk menunjukkan kekuatan dari program belajar sebagai implementasi kurikulum operasional, mengevaluasi perubahan terkini, dan identifikasi program belajar yang perlu diperbaiki. Berikutnya, mengukur ketercapaian visi misi lewat program yang diajarkan di sekolah. Nah, tadi di kerangka pembentukan kurikulum, setelah kita menganalisa kondisi sosial budaya di sekolah, kita pasti merumuskan visi misi. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengukur apakah visi misi yang apakah kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sudah mewujudkan visi misi tersebut. Lalu evaluasi juga merupakan sarana pemberian umpan balik pada kompetensi mengajar guru yang selaras dengan tujuan dan kebutuhan belajar peserta didik serta kebutuhan dunia kerja. Juga sebagai feedback ya Bapak Ibu, bahwasanya evaluasi feedback atau umpan balik gambaran sebagaimana kompetensi guru apakah sesuai dengan kebutuhan dari dunia kerja dan kompetensi yang dibutuhkan anak-anak. Kira-kira seperti itu. Lalu dalam evaluasi apa yang perlu ditinjau kembali? Nah, kurang lebih ada 1, 2, 3, lebih dari 5 ya. Yang pertama ada alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang ATP, alur tujuan pembelajaran. Lalu kompetensi utuh yang memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dituju. Bagaimana ketika hal tersebut terlihat vertikal maupun horizontal. Sumber materi ajar, perlengkapan visual maupun auditori, persepsi peserta didik dalam menjalani proses belajar, persepsi orang tua dalam melihat perkembangan peserta didik. Nah, berikutnya untuk SMK ini yang paling penting adalah relevansi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja. Ini yang paling penting. Karena ya kurang lebih konsumen dari lulusan SMK adalah dunia kerja. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk meninjau apakah produk yang kita hasilkan dalam hal ini lulusan SMK itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau belum. Dan yang paling penting berikutnya adalah pengelola kinerja guru dan tenaga kependidikan agar mereka dapat bekerja dengan efektif. Nah, ini efektivitas dalam bekerja seorang guru ini yang perlu dinilai dan ditinjau ulang. Kira-kira seperti itu. Lalu ada proses dan program yang dianggap paling berhasil serta indikator keberhasilannya. Baik program seperti kelas industri, kemarin ada program pelatihan STEM dan sebagainya, sudah seharusnya hal-hal semacam itu dievaluasi, bukan hanya disosialisasikan. Lalu proses dan program apa yang masih perlu dikembangkan serta bagian apa saja yang paling penting untuk dikembangkan. Nah, itu untuk menggali potensi apa yang masih bisa dikeluarkan dari sumber daya yang ada pada satuan operasional pendidikan tersebut. Oke. Sebenarnya kalau di sekolah kita, SMK PGRI Tingkat Malang, saya kira Pak Tito dan Bu Wulan dulu itu pernah melaksanakan evaluasi. Seingat saya, ketika awal saya bekerja di sana, ada setiap pegawai atau guru dan karyawan mendapatkan rapot, seingat saya. Nah, itu adalah sebagai bentuk evaluasi bagi guru dan tenaga kependidikannya untuk pengelola kinerja agar mereka dapat bekerja secara efektif, menunjukkan hasil kinerjanya lah, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana cara melakukan? Kalau tadi sudah kita bahas mengapa, lalu apa yang harus ditinjau, dan sekarang bagaimana cara melakukannya. Ada kurang lebih 5 cara yang dapat digunakan untuk kegiatan evaluasi dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama ada kolaboratif, yaitu melibatkan seluruh stakeholder sekolah termasuk warga sekolah. Lalu reflektif. Nah, ini melihat pencapaian dan kekurangan berbagai aspek, jujur dan berdasarkan bukti. Nah, ini keterkaitan data yang paling penting, bukan dari asumsi atau subjektif beberapa orang saja. Berikutnya, berdasarkan data membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang ditelah secara seksama. Berpusat pada peserta didik, fokus pada perbaikan dan pengembangan. Nah, kalau dilihat dari hal-hal semacam ini, saya kira di setiap sekolah sudah seharusnya ada tim yang namanya tim penelitian dan pengembangan.
kurang lebihnya untuk mencari data-data dukung dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah selama ini sekolah kita sudah melaksanakan atau mencari data dengan metode ini? Saya kira sudah. Dalam pelaksanaan ISO, seingat saya, seorang peserta didik itu pernah mengisi sebuah angket tentang kepuasannya dalam pelayanan di sebuah satuan pendidikan, khususnya SMK PGRI 3 Malang. Cuma mungkin tindak lanjutnya yang perlu kita perbaiki. Lalu, siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, seperti yang disampaikan tadi, siapakah yang terlibat? Ya, hampir semua warga dan stakeholder sekolah, termasuk guru, wakasek bidang kurikulum. Jadi, kalau dalam sekolah kita kepala bidang dari 4 departemen tersebut, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, dunia kerja, serta pakar. Bisa jadi perguruan tinggi atau dinas terkait. Kurang lebih seperti itu konsep evaluasi kurikulum operasional dalam satuan pendidikan. Mungkin dari Pak Tito sama Bu Wulan ada yang perlu dipertanyakan atau perlu diperbaiki, silahkan. Sudah cukup lengkap, Pak. Baik, Pak Tito. Jelas, Widodo. Terima kasih Cukup untuk jelas, evaluasi kurikulum. Berikutnya untuk pengembangan profesional dan pelaksananya dilanjutkan oleh rekan saya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Widodo. Saya lanjutkan untuk penyampaian materi melakukan pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional dalam belajar. Kita mulai. Refleksi dan pemberian umpan balik dilakukan secara terus-menerus. Dalam keseharian belajar mengajar, penting bagi guru untuk dapat melakukan refleksi mandiri terhadap kriteria kesuksesan yang telah ditetapkan. Antara lain, tujuan belajar, capaian pembelajaran, dan profil belajar Pancasila. Nah, konsep daripada melakukan pendampingan terhadap evaluasi dan pengembangan profesional dalam pembelajar di sini bisa dilihat dari skema sebelah kanan, yaitu terdapat skema di mana pendampingan dan pengembangan profesional merupakan dari proses perencanaan, yaitu pemetaan kurikulum dan perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang sudah melewati tahap refleksi dan umpan balik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Contoh pertanyaan evaluasi satuan pendidikan. Bisa dicontohkan data apa yang dibutuhkan proses evaluasi tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana program pembelajaran dijalankan? Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program pembelajaran? Kemudian faktor apa saja yang menjadi tantangan pelaksanaan program pembelajaran? Lalu apa saja hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran? Kemudian bagaimana pemimpin satuan pendidikan dapat mendukung pengembangan profesional guru? Lalu apa saja yang sudah dilakukan dengan baik dalam pelaksanaan pembelajaran? Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan dalam proses evaluasi satuan pendidikan. Sehingga dari data tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk proses evaluasi, proses atau satuan pendidikan. Kita lanjutkan. Nah, sehingga muncul pertanyaan, yaitu kapan evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan dilakukan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pelaksanaan evaluasi kurikulum satuan pendidikan. Evaluasi kurikulum operasional dalam satuan pendidikan bisa dilakukan per hari, bisa dilakukan per unit pelajaran, per semester, dan per tahun. Intinya di sini kita perlu melaksanakan evaluasi kurikulum satuan pendidikan secara kontinu.
penjelasan untuk per hari, jadi guru bisa membuat catatan anekdotal secara informal mengenai bagaimana proses belajar berjalan, bagaimana tujuan belajar tercapai, bagaimana peserta didik merespon proses kegiatan belajar. Kemudian untuk per unit belajar, setelah melakukan asesmen formatif secara individual maupun tim, guru bisa mereview proses belajar dan tercapainya tujuan dan melakukan perbaikan maupun penyesuaian terhadap proses belajar. Kemudian per semester bisa dilakukan setelah per semester selesai, guru dan tim bisa melihat kontinum pencapaian dialog data. Kemudian untuk pelaksanaan per tahun, melakukan evaluasi terhadap pencapaian 1 tahun dan bagaimana hal tersebut berkontribusi dengan tujuan sekolah serta visi dan misi. Kemudian apa saja sumber informasi dalam mereview kurikulum operasional? Bisa berupa data asesmen, bisa berupa artefak atau artefak peserta didik dan proses refleksi guru. Data asesmen yaitu hasil asesmen peserta didik per unit, proyek peserta didik, survei lulusan, refleksi proses belajar oleh guru, dan observasi kepala sekolah. Kemudian artefak peserta didik bisa berupa portofolio peserta didik, pameran karya, pertunjukan, dan lain sebagainya. Kemudian proses refleksi guru, yaitu penjelasan daripada guru bagaimana seorang guru telah mengevaluasi sendiri daripada program atau program kurikulum yang sudah dilaksanakannya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, di sini kita lanjutkan untuk contoh strategi untuk evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Antara lain, yang pertama, mengadakan pertemuan dengan orang tua, warga sekolah untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan mereka terhadap evaluasi kurikulum. Apa yang dipahami, bagaimana perasaan dan pendapatnya mengenai evaluasi sekolah. Yang kedua, arahkan diskusi pada pembahasan mengenai lingkup evaluasi kurikulum. Tunjukkan sampel yang akan digunakan atau dokumen evaluasi yang akan digunakan. Yang ketiga, amati jalannya program secara seksama untuk mendapatkan informasi nyata mengenai implementasinya dan mengingatkan semua pihak terhadap tujuan program. Selanjutnya yaitu pahami tujuan program dan kekhawatiran yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat mengenai program dan evaluasi. Cari tahu apakah terdapat perbedaan antara tujuan yang tertulis dan tujuan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menjalankan. Selanjutnya, mengidentifikasi hal-hal yang menjadi akar permasalahan. Untuk setiap permasalahan, perlu didesain proses evaluasi dan mencari data yang spesifik. Selanjutnya yaitu tentukan cara untuk mencari data melalui observasi atau penilaian. Kemudian, jalankan prosedur pencarian dan pengumpulan data. Lalu mengelompokkan dan mengatur informasi dalam tema-tema dan menyampaikan potret implementasinya. Potret ini bisa dalam bentuk foto, artefak, kasus, atau bentuk yang lainnya. Yang terakhir yaitu memutuskan pihak yang akan diberi laporan dan memilih format yang sesuai. Itu Bapak Ibu, Bapak Widodo dan Bu Wulan mengenai penjelasan tentang pelaksanaan evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin jelas atau bahkan perlu ada yang ditanyakan mengenai materi yang barusan saya sampaikan tadi. Monggo. Mohon izin Pak Tito sedikit Iya, bertanya Monggo, Pak terkait Widodo. evaluasi yang berdasarkan kondisi faktual di sekolah. Apakah kegiatan supervisi itu sudah termasuk bagian dari evaluasi kurikulum? Oke, pertanyaan dari Pak Widodo yaitu mengenai pelaksanaan supervisi itu apakah sudah termasuk daripada proses pelaksanaan evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan.
Nah, langsung saya jawab Pak Widodo nggih. Untuk Bu Wulan mungkin nanti juga ada pertanyaan, tapi sabar Bu ya. Kita Siap. Untuk jawabannya saya jawab iya Pak Widodo ya, bahwasanya supervisi tersebut merupakan salah satu proses evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka kembali kalau tidak salah di halaman 6 atau 7 Pak Widodo. Minta tolong operatornya. Atasnya lagi. Atasnya lagi. Nah, di sini mengenai poin atau prosedur dalam mengevaluasi kurikulum operasional dalam satuan pendidikan, di mana salah satunya yaitu penjelasan mengenai siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan yang di background warna biru. Nah, di situ disebutkan bahwasanya guru, wakasek, bidang kurikulum, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, dunia kerja, dan pakar. Nah, di mana di sekolah kita khususnya proses daripada apa tadi? Proses supervisi itu dilaksanakan atau dilakukan langsung oleh kepala sekolah kita. Jadi jawabannya saya ulang bahwasanya supervisi adalah merupakan contoh daripada proses evaluasi kurikulum operasional dalam satuan pendidikan. Begitu Pak Widodo kurang lebihnya. Mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Widodo sendiri atau Bu Wulan. Siap, dari saya jelas dan faktual. Terima kasih Pak Tito. Oke, kami mungkin Bu Wulan. Kalau menurut saya memang betul bahwa supervisi itu adalah salah satu bagian dari evaluasi, karena itu juga dilakukan oleh setiap warga sekolah, ya, dilakukan sekolah dalam hal ini dilakukan oleh kepala sekolah atau bahkan yang mewakili, biasanya kepala bidang kalau di sekolah kita yaitu SMK PGRI 3, yang mana beliau akan meninjau apakah proses pembelajaran itu sesuai dengan rancangan pembelajaran tidak, kemudian jika sudah sesuai apa saja yang perlu dilakukan jika memang ada sesuatu yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan rencana dari pembelajaran tersebut. Jadi setelah dilakukan supervisi biasanya kemudian akan dilakukan perbaikan jika memang perlu adanya perbaikan. Jadi, itu termasuk dalam evaluasi. Menurut saya memang seperti itu. Begitu Pak Widodo dengan Pak Teguh itu. Terima kasih Bu Wulan. Cukup jelas. Bu Wulan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Alhamdulillah terjawab penasaran saya. Oke, terima kasih. Kalau begitu selesai pembahasan materi untuk daripada evaluasi kurikulum operasional dalam satuan pendidikan hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan barokah ilmu yang kita dapatkan bersama. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik. Semoga bisa kita laksanakan proses daripada LMS ini di sekolah kita. Berdoa mulai. Cukup. Mungkin yang menutup Bu Wulan sebagai operator ini. Mohon maaf Bu Wulan. Karena pembahasan materi untuk kelompok otomotif ini sudah selesai, maka apa yang sudah kita lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Teguh Tito ini. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.